Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Ayu Khairunisa, NIM 630102000154 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4E. Di sini saya akan memaparkan materi dari persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit. Yang pertama, apa itu persamaan akuntansi dan mekanisme debit kredit? Persamaan dasar akuntansi yaitu merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar yang digunakan sebagai pencatatan pada sistem akuntansi. Apa fungsi dari persamaan akuntansi dan mekanisme debit kredit? Yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan. Kemudian persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan dasar akuntansi ini ada rumus, yaitu harta atau aset sama dengan utang ditambah modal. Pada akun harta terdapat penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian perlengkapan, kemudian ada pembelian peralatan, piutang usaha, piutang biaya, perlengkapan hias, persediaan bahan habis pakai, dan investasi jangka pendek. Pada akun utang atau kewajiban ini terdapat ada pinjam ke kreditur, kemudian ada pembelian secara kredit, kemudian ada pelunasan utang, utang usaha, utang biaya, utang jangka panjang. Pada akun modal ada setoran modal pemilik, kemudian ada penerimaan pendapatan, pembayaran beban, pemakaian perlengkapan, brief, dan penyusunan AT. Yang selanjutnya definisi. Dari kata debit di akuntansi yaitu bermakna kiri. Kata kredit di akuntansi bermakna di kanan. Kemudian mekanisme debit kredit adalah aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi keuangan dengan berpedoman pada prinsip persamaan akuntansi. Debit dicatat di sisi kiri. Kalau kredit dicatat di sisi kanan. Karena berpedoman pada prinsip persamaan akuntansi, maka aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang plus modal. Yang selanjutnya yaitu ada tabel dari rumus persamaan akuntansi. Aset jika bertambah ada di sisi debit. Kemudian jika aset berkurang ada di sisi kredit. Kemudian pada hutang atau kewajiban ini, jika hutang bertambah ada di sisi kredit. Jika hutang berkurang ada di sisi debit. Kemudian modal atau ekuitas. Jika modal bertambah ada di sisi kredit. Ketika modal berkurang ada di sisi debit. Kemudian modal, di dalam modal ini masih ada akun lagi, yaitu ada pendapatan, biaya, dan brief. Jika pendapatan bertambah itu ada di sisi kredit. Jika pendapatan berkurang ada di sisi debit. Dalam akun pendapatan ini terdapat pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Kemudian pada biaya, jika biaya mengalami penambahan ada di sisi debit. Jika biaya mengalami penurunan ada di sisi kredit. Dalam akun biaya ini terdapat biaya gaji, biaya daya dan jasa, biaya sewa kantor, biaya perlengkapan dan BHP,
biaya konsumsi, biaya iklan, kemudian ada biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penyusutan bangunan. Kemudian pada brief, jika brief mengalami penurunan ada di sisi kredit. Jika brief mengalami penambahan ada di sisi debit. Pada akun brief ini hanya terdapat brief pemilik. Mekanisme debit dan kredit. Di situ ada tabel yang menjelaskan nama akun, harta, utang, dan modal. Jika harta bertambah, itu berada di sisi debit. Jika berkurang, ada di sisi kredit. Kemudian akun utang, jika mengalami penambahan, ada di sisi kredit. Jika utang mengalami penurunan, ada di sisi debit. Selanjutnya nama akun modal, jika bertambah, dia berada di sisi kredit. Dan jika mengalami penurunan, dia ada di sisi debit. Selanjutnya, mengapa akuntansi menggunakan ketentuan mekanisme debit dan kredit? Karena utang, modal, dan pendapatan. Jika mengalami penambahan di kredit, jika berkurang di sisi debit. Maksudnya, jika utang, modal, dan pendapatan itu mengalami penambahan, dia berada di sisi kredit. Jika mengalami penurunan, utang, modal, dan pendapatan ini berada di sisi debit. Kemudian ada harta dan beban. Jika harta dan beban ini mengalami penambahan, dia akan berada di sisi debit. Dan jika mengalami penurunan, dia ada di sisi kredit. Ini ada cara mengingat konsep mekanisme debit dan kredit. Ketentuan mekanisme dari debit dan kredit, yaitu ada aktiva sama dengan pasiva. Debit berada di sisi kiri, sedangkan kredit itu berada di sisi kanan. Aktiva itu juga berada di sisi kiri dan pasiva berada di sisi kanan. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu sama dengan harta. Rumusnya sama dengan persamaan akuntansi, yaitu dari harta sama dengan utang plus modal. Harta berada di sisi kiri di debit, kemudian utang plus modal itu berada di pasiva, yaitu sisi kanan kredit. Kita lihat pada tabel di bawah ini. Ada nama akun harta. Jika harta bertambah berada di sisi debit, jika berkurang berada di kredit. Kemudian nama akun utang. Jika bertambah dia ada di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian ada modal. Modal jika bertambah pada sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini dari rumus utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Jadi jika pendapatan mengalami penambahan pada sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian beban. Jika beban mengalami penambahan, yaitu dia berada di sisi debit, jadi di sisi kiri. Dan jika mengalami penurunan atau berkurang, ada di sisi kredit di sisi kanan. Cara kedua mengingat konsep debit dan kredit. Debit berada di sisi kiri dan kredit itu berada di sisi kanan. Kemudian di sisi debit itu ada aset atau harta dan beban. Di sisi kredit ada utang, kewajiban, dan liabilities. Dan ada modal,
atau ekuitas dan pendapatan. Kemudian di bawah itu ada 2 tabel ya, dalam penggunaan dana dan sumber dana. Pada penggunaan dana itu, jika modal bertambah, ada di sisi kredit di sebelah kanan. Kemudian dalam aset atau harta itu, jika bertambah, ada di sisi debit. Dan kemudian aset atau harta itu untuk apa penggunaan dananya. Pada sumber dana, jika kas bertambah, maka berada di sisi debit. Kemudian kalau dari sumber dana itu berarti kan modal dan berada di sebelah kanan, yaitu di sisi kredit. Selanjutnya ini ada soal. Perhatikan daftar berikut ini. Di situ nomor 1 ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, beban sewa, utang gaji, kemudian ada modal, peralatan, dan pendapatan jasa. Pertanyaannya adalah, akun yang bertambah dicatat pada sisi debit. Sisi debit berarti pada sisi kiri. Yaitu di situ ada utang atau kewajiban, utang gaji ada. Kemudian ada modal ekuitas, di situ ada, dan pendapatan jasa itu berada di sisi kredit. Berarti di situ yang merupakan aset atau harta atau beban itu ada nomor 1, 2, kemudian 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah A, 1, 2, 3, dan 4. Soal selanjutnya, perhatikan matriks di bawah ini. Pada tabel di bawah ini ada A, B, C. Pada tabel A itu ada surat berharga, kemudian ada sewa dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian pada B ada mesin, modal, dan brief. C ada pendapatan, utang, dan obligasi, beban iklan. Berdasarkan metrik di atas, akun yang dicatat pada kolom kredit jika bertambah adalah di bawah ada perbandingan, yaitu debit dan kredit. Pada debit kita ke depan karena tidak rapi. Pada debit itu ada aset atau harta, beban, kemudian kredit ada utang, kewajiban, modal, ekuitas, dan pendapatan. Pada aset dan harta, di A itu kita hilangkan sewa dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kemudian pada sisi B itu ada mesin dan modal, itu merupakan dari modal atau ekuitas. Kemudian yang C itu ada pendapatan dan utang obligasi. Jadi berdasarkan materi di atas, akun yang dicatat pada kolom kredit adalah berarti pada kolom A itu, pada tabel itu adalah A3. Kemudian pada tabel B
yaitu pada modal. Kemudian pada C itu ada pendapatan dan utang obligasi. Berarti E3 itu beban iklan, di C3. Berarti A3, B3, dan C3. Jawabannya adalah E. Yang selanjutnya ada soal, diterima pendapatan mengaudit laporan keuangan milik CV Gelora senilai 1.500.000 dari yang seharusnya 5 juta. Pencatatan transaksi di atas dan mekanisme debit dan kredit yang benar adalah, kita lihat dulu diterima. Kita menerima uang. Lihat di sisi bawah itu ada kotak ya, terima uang, kemudian ada terima tunai dan belum terima. Kita sudah diterima pendapatan mengaudit laporan keuangan pada CV Gelora 1.500.000. Berarti kita sudah menerima tunai dan itu masuk ke dalam kas. Berarti kasnya bertambah. Berarti dia masuk di debit karena jika kas bertambah itu berada di sisi debit. Selanjutnya dari yang seharusnya 5 juta. Berarti yang belum diterima kan harusnya 5 juta tapi sudah masuk 1.500.000. Berarti dia yang belum diterima adalah pendapatan. Maksudnya pendapatan 5 juta. Jadi dia masuk ke dalam kredit. Dari mana diterima uang tunainya itu. Dia masuk dalam kredit. Kemudian berarti kan sudah masuk 1.500.000. Berarti masih memiliki piutang sebesar 3.500.000 dan masuk, berarti yang belum diterima itu masuk ke dalam piutang usaha, dan jika piutang usaha itu bertambah itu masuk ke dalam debit seperti tabel di sisi kanan itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan kesalahan dalam memaparkan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.